Dimanapun teman-teman berada, kalau cuaca di saya agak menipis-tipis, tapi kita berdoa semoga jaringan aman, lancar, jaya. Hari ini background kita pelangi. Judul yang diambil oleh Pak Iwan adalah janjinya mengatasi intimidasi. Penasaran kan ya? Oke, jadi kita memang perlu mendengarkan nanti sharing yang akan dibawakan oleh Pak Iwan. Nah, teman-teman, oke, ini pelangi nih ya, pelangi janjinya Tuhan. Kita mau dikuatkan supaya kita bisa mengatasi intimidasi. Dan sebelum firman Tuhan nanti, tentu saja ada yang akan membawa kita untuk memuji menyembah Tuhan, yaitu Deborah Sharon dari CSV, yaitu e-Channel and Settlement Service. Betul ya? Oke. Baru akhir tahun lalu nih ketemu tim CSV saya di Sentul sana. Oke, akan memimpin kita puji-pujian. Lalu kemudian ada Ibu Eli dari DPP. Ini Ibu Eli yang berkawan akrab dengan lalapan, ya, benar gak sih? Eli Sambel ya. Oke. Jadi Ibu Eli nanti akan sharing loh sama kita untuk menguatkan kita semua. Nah, lalu lanjut dari pesan dari Medan sana, dari Pak Iwan, Kakanwil 5. Kemudian nanti kita akan berdoa bersama-sama difasilitasi oleh Ibu Lili Metro yang sudah sangat setia selama ini, dan kita akan berdoa syafaat nanti di akhir acara ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi kita mulai saja dan saya serahkan kepada Ibu Deborah Sharon. Oke, terima kasih Bu Giokni. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang sekali kita sore hari ini. Kalau tempat Bu Giokni tadi mendung ya, tempat saya sudah hujan badai. Tapi itu semua nggak mengurangi semangat kita untuk sama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena seperti tema hari ini ya, janjinya mengatasi intimidasi, akan ada pelangi sehabis hujan. Amin. Kita sama-sama siapkan hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan Yesus berikan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Kami menyembah-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Takkan aku ada hari ini Yesus. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
setiap hidup kami Tuhan. Oh haleluya, oh kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Benar Bapa, seperti pujian ini, Tuhan kalau kami ada sampai saat ini itu bukan karena kuat gagah kami ya Bapa, tapi itu semua karena berkat kemurahan daripada Engkau. Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu pada sore hari ini yang rindu Tuhan, dan haus untuk bersekutu memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang beracara di persekutuan doa pada sore hari ini, Engkau yang berbicara Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, baik yang melayani, membawakan firman Tuhan, maupun yang membawa hati Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi nasihat daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Kau siapkan kami semua, beracaralah ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Kita boleh sama-sama katakan, amin. Yeay. Kami tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita, amin. Dimanapun berada, walaupun di mute, tapi tetap ya kita memberikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita langsung mau sambung pujian kita seperti temanya ya, janjinya mengatasi intimidasi. Karena apa? Karena Dia Allah, Dia yang tak pernah gagal. Amin. Hari kita angkat pujian kita, Dia tak pernah gagal. Di rumah sambil tepuk tangan boleh loh ya, jangan malu-malu, kita puji nama Tuhan, amin. Katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena apa? Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah. Hey, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Katakan, Yesus Raja, hei, katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan, sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Katakan dengan lantang, Yesus Raja. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah kita, amin. Dia yang tak pernah gagal, amin. Nah, waktu dan tempat selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Eli untuk sharing kesaksian. Terima kasih Kak Deborah.
Shalom Bapak Ibu yang terberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih pada sore hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk memberi kesaksian bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Sebenarnya waktu saya diminta untuk memberi kesaksian itu banyak sekali yang pengen saya sampaikan karena begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Cuman katanya tuh orang bilang air mata saya tuh cetek, jadi saya mesti latihan untuk memberi kesaksian biar nggak nangis gitu. Sampai akhirnya kayak semua yang mau saya sampaikan itu belum mulai aja udah bikin nangis gitu. Tapi ada satu peristiwa yang saya pengen sharing, pengen bagikan ke Bapak Ibu tentang bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa buat keluarga kami. Jadi ceritanya itu sekitar tahun 98, jadi kami sekeluarga, waktu itu saya belum menikah, jadi kami mau dari Jogja pergi ke Purwokerto karena kakak saya yang terbesar, satu-satunya laki-laki di keluarga kami pada saat itu akan kehabisan besok harinya. Jadi kami sekeluarga, papa, mama, dan adik saya itu pergi ke Purwokerto karena kebetulan saat itu papa lagi sakit, jadi yang tugasnya nyetir adalah saya. Waktu mau berangkat kita doa sama-sama di mobil, terus waktu sudah mobil udah mulai jalan, papa itu sempat nengok ke belakang gitu, dan adik saya itu duduk di kursi paling belakang. Jadi kijangnya tuh kijang zaman dulu, kalau zaman dulu itu kijangnya kursi belakang kan duduknya ada pada depan gitu ya, jadi kursi yang paling belakang. Nah dia karena lagi makan juwet itu buah yang warnanya ungu, apa namanya, dia tuh takut bikin kotor pakaian gitu, jadi dia duduk paling belakang. Mobil udah sempat jalan sebentar, papa nengok ke belakang, papa bilang, "Kamu ngapain duduk di belakang?" "Nggak, Pak, enakan duduk di belakang, kok lebih santai daripada duduk di kursi tengah." Papa bilang, "Nggak bisa. Jadi kamu harus duduk di depan, di kursi tengah belakang, tidak boleh ada orang." Itu papa bilang begitu. Adik saya waktu itu bersungut-sungut, "Ya ngapain sih harus di desek-desekan di tengah, enakan duduk di belakang." Tapi karena kaisar yang bersabda, jadi mau nggak mau dia duduk di tengah gitu. Sepanjang perjalanan kita nyetel lagu rohani, kita memuji Tuhan, kita bersyukur karena sebentar lagi kita akan menyaksikan kakak terbesar kami menjadi pastor di daerah Purworejo. Macet, jadi kita berhenti, tersendat perjalanan karena macet. Pada saat itu posisi jalan itu kayak ada tanjakan, lalu kita berada setelah tikungan karena kan macet di depan. Masih sambil bernyanyi bahagia gitu, tiba-tiba dari arah belakang tiba-tiba langsung brak gitu aja. Mobil itu ditabrak dari belakang dengan cukup keras. Dan saat kejadian itu semua itu fokusnya ke papa, karena papa waktu itu kan sakit jantung, jadi kita hanya takut ada apa-apa dengan papa. Kita nggak melihat kondisi pertama, nggak lihat kondisi kendaraan, tapi yang kita lihat dulu papa gitu kan. Kita takut ada apa-apa dengan papa. Dan begitu mobil masih bisa jalan, saya bawa ke pinggir, papa cuma duduk diam dan papa bilang, "Udah, El turun yuk sama papa," gitu, melihat mobil. Dan waktu kita turun, saya benar-benar syok melihat kondisi mobil, karena apa, mobil itu penyok jadi langsung gepeng dari belakang tuh sampai hampir ke kursi tengah. Waktu itu hanya dalam pikiran saya cuma membayangkan adalah seandainya papa nggak minta adik saya untuk pindah ke tengah, pasti dia udah hanya tinggal nama karena kegencet mobil di belakang gitu. Cuman waktu itu saya pegangin papa, kita ngobrol sama yang nabrak, tidak ada korban jiwa sama sekali. Jadi cuman adik aja sempat kelempar ke depan, jadi agak lecet sedikit, tapi puji Tuhan semuanya dilindungi Tuhan. Terus papa telepon ke kantor, dikirimin mobil, dan kita melanjutkan perjalanan lagi ke Purwokerto. Mobil yang rusak diderek dibawa kembali ke Jogja. Sepanjang perjalanan kita tidak membahas mengenai kecelakaan tersebut, tapi kita doa dulu, kita bilang
Tuhan kita mau melanjutkan perjalanan, dan puji Tuhan perjalanan berikutnya tuh sungguh lancar sampai di Purwokerto. Malam hari begitu kita istirahat, saya baru bertanya ke Papa, "Pak, tadi sebelum berangkat kita berdoa, kita juga sepanjang perjalanan memuji Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan kasih kita celaka?" Terus jawaban Papa tuh cuma begini, "Tuhan itu baik, El. Tuhan itu luar biasa. Eh, Kamu tahu entah kenapa tiba-tiba Papa tadi nengok ke belakang, melihat adikmu, dan ada yang menggerakkan Papa untuk eh, bilang bahwa adik, Titi harus pindah ke tengah, nggak boleh di belakang. Kamu bayangkan kalau Tuhan tidak sayang kita, apa yang terjadi dengan adik kamu? Jadi jangan pernah menganggap bahwa kalau kita sudah berdoa, semua itu akan berjalan aman. Kita tadi kalau nggak berdoa, mungkin kondisinya akan lebih parah daripada itu. Jadi kamu jangan pernah meragukan imanmu, jangan pernah kamu meragukan kasih sayang Tuhan buat kita. Karena karya Tuhan itu luar biasa buat kita. Dan peristiwa itu membuat iman kami sekeluarga semakin bertumbuh, dan puji Tuhan kami semua selamat, dan bisa menyaksikan kakak kami yang tertua ditabiskan menjadi pastor di Keuskupan Purwokerto. Dan banyak hal yang benar-benar terjadi setelah itu yang membuat iman dan keyakinan kami semua bertumbuh. Jadi buat saya secara pribadi bahwa Tuhan itu adalah luar biasa, dan tidak ada keraguan bahwa apa yang Tuhan sudah persiapkan buat kita jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Itu aja yang mau saya sharingkan, dan terima kasih sekali lagi buat kesempatan ini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah iman dan kepercayaan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembalikan lagi ke Kak Deborah. Terima kasih. Terima kasih. Wow, luar biasa. Kita boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Luar biasa Tuhan Yesus. Boleh kasih reactionnya, boleh ya, kasih love, kasih tepuk tangan. Itulah Tuhan kita ya, yang Tuhan yang nggak pernah gagal. Kadang kita nggak, apa sih, kenapa sih, why gitu. Tapi asal kita mau nurut aja, kadang itulah apa rencana Tuhan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Kalau masuk nalar kita berarti itu bukan Tuhan gitu. Tapi kalau di beyond expectation itu berarti itu emang Tuhan. Yang kita nggak sangka-sangka, tapi Tuhan atur begitu indah karena Tuhan begitu sayang dengan anak-anaknya. Betul, betul Deborah. Dan yang luar biasa adalah pada saat itu tuh Tuhan beri kekuatan buat Papa, karena waktu itu Papa habis serangan jantung. Jadi Papa bisa sampai nggak shock, nggak sakit. Setelah itu tuh adalah benar-benar kuasa Tuhan buat kami sekeluarga. Yes, benar. Yep. Itu pentingnya Mbak tadi kalau mau lakukan perjalanan, doa, awas segala macam, ternyata itu ya cukup juga dengan dengar-dengaran. Kalau misalnya ketika kadang itu ya Tuhan berbicara nggak tahu lewat apa saja kan. Ketika digerakkan hatinya langsung ya itulah emang rencana Tuhan tuh memang aduh udah deh speechless gitu rasanya, emang yang terbaik. Karena justru dengan kejadian ini kita makin melihat bahwa penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan tuh benar-benar sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang kita nggak tahu nih, aduh besok ada apa nih ya, kok begini sih Tuhan, kita nggak tahu. Tapi padahal sebenarnya Tuhan lagi memagari kita. Mungkin kalau kita lagi melangkah, maksa jalan ke depan, itu ada mara bahaya yang sedang mengganggu kita, siap-siap untuk menerkam gitu. Terima kasih Kang Kylie untuk kesaksian yang luar biasa. Kita mau sama-sama saat ini siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang begitu luar biasa bahwa Engkau turut bekerja atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mungkin gak hanya di kehidupan Kylie, tapi banyak di setiap kehidupan kami yang mungkin kami sungguh-sungguh mungkin terbatas Tuhan untuk saat ini menyampaikan kebaikan-Mu. Tapi kami yakin percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang tak terbatas Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkaulah Bapa yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terima kasih Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di
hidupku, ku berserah, penuh berdaulat atas hidupku, ku berserah, penuh Engkau Allah berdaulat atas hidupku. Ku haleluya, kami membawa hati kami Tuhan, sebab Kau Allah berdaulat. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya. Pak Iwan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Tuhan atas sore hari ini. Kami datang kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mulia, Allah yang Allah penjawab semua kebutuhan kami, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan, buat kami semuanya. Kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu, percaya firman-Mu kuat seperti pedang bermata dua. Kau akan memberkati kami yang mendengarkan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Yesus juga kami mau melepaskan roh kedamaian, roh kesembuhan, roh pemulihan di dalam hidup kami semuanya. Karena Engkau Tuhan Allah yang sangat baik, Bapa yang sangat baik buat kami semuanya. Untuk kami BCA, sekeluarga besar BCA, juga mungkin ada anak perusahaan, ada teman-teman yang pernah bekerja di BCA. Kau sangat baik dengan kami Tuhan. Kau baik dengan perusahaan kami. Mengucap syukur Tuhan, Kau memberkati Tuhan pelayanan firman pada hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom, Pak Iwan. Semuanya. Shalom, Pak. Kita akan bahas satu firman tentang janjinya mengatasi intimidasi, ya. Saya akan share screen dulu. Apakah itu intimidasi? Sebentar ya. Intimidasi kalau saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia, itu adalah tindakan menakut-nakuti. Jadi membuat orang takut. Terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Jadi intimidasi kerap juga disamakan dengan gertakan atau ancaman. Nah, saudara, jadi rekan-rekan semuanya, intimidasi itu adalah tindakan untuk menakut-nakuti. Takut itu adalah sesuatu yang common buat kita semuanya. Hal yang biasa untuk kita semuanya. Kita mengalami ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Misalkan kita takut, ada teman-teman mungkin yang takut gelap, mungkin takut kecoa gitu ya, atau misalkan takut ketinggian dan lain sebagainya, atau mungkin nonton film horor takut ya, tapi kita tetap mau nonton tuh film horor tuh ya, walaupun kita takut. Jadi takut itu adalah hal yang common terjadi dalam kehidupan kita semuanya, termasuk dengan anak-anak Tuhan juga. Ketakutan adalah hal yang common terjadi. Nah, tetapi masalahnya, kalau misalkan ketakutan kita itu
itu menimbulkan dampak sesuatu di dalam kehidupan kita, itu yang akan menjadi masalah buat kita. Karena kita dilihat di sini bahwa intimidasi artinya adalah ada yang membawa intimidasi itu, ada pembawa intimidasi itu. Ada pribadi yang membuat kita takut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya maksud daripada si yang mengintimidasi itu terlaksana di dalam hidup orang yang diintimidasi. Nah, kalau misalkan maksud itu sudah terlaksana, maka tujuannya sampai, dan tujuannya bermacam-macam yang akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya takut kita sebenarnya ya itu common dalam hidup kita. Semuanya mengalami hal ketakutan-ketakutan. Tetapi kalau sampai ketakutan itu berubah menjadi dampak yang negatif dalam hidup kita, itu yang harus kita waspadai rekan-rekan semuanya. Nah, kalau sampai ketakutan itu menyebabkan menjadi putus asa, ini yang jadi problem. Karena kalau kita bicara putus asa, berarti kita putus harapan. Kita namanya asa itu harapan ya. Ketika kita takut, kemudian kita tidak mengambil jalan sesuatu cita-cita kita karena apa? Karena tantangannya begitu besar, contohnya. Karena latar belakang kita tidak terlalu mumpuni untuk cita-cita kita itu, sehingga kita putus asa. Kalau orang yang sudah putus asa, maka perlengkapan senjata Allah itu akan keluar dalam hidup orang tersebut. Karena harapan itu adalah salah satu perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah ketopong keselamatan, ketopong pengharapan akan keselamatan. Ya, dan di dalam terjemahan lainnya ada beberapa teks yang mengatakan bahwa perlengkapan senjata Allah adalah ketopong akan pengharapan keselamatan. Kalau pengharapan kita hilang, maka kita menjadi kita tidak punya ketopong, ya, tidak mempunyai perlengkapan senjata Allah. Jadi panas si iblis itu akan masuk di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika harapan tidak ada, maka kita akan menjadi orang yang tidak bersemangat. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Nah, kalau tulang udah kering, itu udah kita mau susah mau bergerak kemana-mana. Yang ada adalah kita menjadi orang-orang yang menyerah. Tentu saja kalau kita menyerah berarti ada sesuatu yang harusnya kita capai, berarti tidak jadi tercapai. Oleh karena kita menyerah di tengah jalan. Katakan kita menyerah terhadap keluarga kita. Mungkin kita ada problem dengan suami istri, atau dengan anak kita sedang bermasalah, atau dengan penyakit. Tapi kita, karena kita berputus asa, kita menjadi menyerah. Ya udahlah, sudahlah, biarkan seperti itu. Kita tidak fight lagi akan apa yang Tuhan inginkan sama kita. Nah, ini yang bermasalah, rekan-rekan semuanya. Ujungnya kita bisa jadi depresi. Karena kita tahu kalau kita putus asa, kita menyerah, kita depresi, itu akan mengarah kita kepada stres, depresi, kehancuran di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan mau kita mempunyai kehidupan secara berkelimpahan. Bukan bicara tentang harta saja, tetapi hidup secara berkelimpahan. Karena firman Tuhan bilang bahwa Tuhan datang untuk memberikan kepada kita hidup, dan hidup secara berkelimpahan. Jadi hidup yang alive, bukan hanya hidup yang pasrah, tetapi hidup yang vibrant, yang memberkati banyak orang. Nah, ada satu lagi yang paling, kalau kita sudah terintimidasi dan kita menerima intimidasi itu, ada satu nih yang paling problem, yaitu kalau kita, begitu kita terintimidasi, kita takut, kemudian menyebabkan kita menjauh dari Tuhan. Biasanya
ini yang paling problem nih, rekan-rekan semuanya. Karena kita tahu Tuhan adalah satu-satunya harapan kita. Tetapi justru si pembuat intimidasi itu membuat kita takut, contohnya akan dosa-dosa kita. Kita mempunyai dosa-dosa masa lalu, katakan, yang kelihatannya berat sekali. Wah, saya takut sama Tuhan, karena saya berdosa kepada Tuhan. Saya sudah bertobat, kemudian saya ulangi lagi dosa saya itu. Akibatnya saya takut datang kepada Tuhan. Justru ketika kita tidak datang kepada Tuhan, itu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa untuk mendatangi Tuhan, hanya ada satu hal yang bisa untuk mendatangi Tuhan, yaitu kalau kita punya iman. Nah, iman kita adalah kita datang kepada Tuhan bukan karena kita suci, bukan karena kita benar, tetapi karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa darah Yesus itu membenarkan kita, sehingga kita menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Ada satu lagu mengatakan bahwa dosa-dosa kita dilemparkan, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia setia dan adil, Dia akan menyucikan kita dari segala dosa. Ya, jadi dosa kita dilemparkan, dijauhkan sejauh timur dari barat. Ya, jadi Tuhan aja udah nggak ingat-ingat, tapi kita ingat-ingat terus. Kenapa? Karena kita terintimidasi oleh dosa-dosa kita, oleh apa yang kita lakukan. Kita menjadi takut. Nah, ini yang akan menjadi problem dalam kehidupan kita. Problem yang paling parah adalah ketika kita memutuskan untuk menjauh dari Tuhan. Nah, sebenarnya siapa sih yang mengintimidasi itu? Kita tahu sudah pasti bukan Tuhan. Kenapa? Karena 1 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, kalau ada ketakutan datang di dalam hidup kita masing-masing, kita bisa pasti memastikan bahwa itu pasti bukan dari Tuhan. Ya, bukan dari Allah kita. Oh, Allah kita kan senantiasa mengawasi kita ya. Jadi kalau kita bersalah pasti kita takut dong. Tapi kalau ketakutan yang semacam intimidasi itu datang sama kita, itu sudah pasti bukan dari Tuhan, rekan-rekan semuanya. Karena 1 Timotius 1:7 mengatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, Dia yang memberikan roh yang mengasihi. Arti mengasihi itu adalah kita menerima dari Tuhan. Kita menerima pengampunan. Mungkin kita dihajar sama Tuhan. Yes, kalau kita bersalah. Tetapi bukan untuk kita ditakut-takuti, sehingga kita terintimidasi. Karena Tuhan ingin memberikan pengampunannya kepada kita. Tuhan ingin memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sayang kepada umatnya, dan kepada saudara, kepada teman-teman dan saya. Jadi sudah pasti bukan Tuhan yang mengintimidasi ya, rekan-rekan ya. Jadi siapa dong yang mengintimidasi? Wahyu 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Nah, pendakwa di sini adalah bercerita tentang iblis di Wahyu 12 ayat yang ke-10. Jadi telah dilemparkan di bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi rekan-rekan, kita punya pengintimidasi, yaitu iblis sebenarnya, yang merupakan pendakwa, yang memberikan dakwaan-dakwaan. Sekarang tuh lagi musim lagi musim trial ya, pengadilan gitu ya. Jadi kalau bicara penuntut, jaksa penuntut umum, dia yang memberikan dakwaan-dakwaan, yang nyecer tuh, ya. Nah, rekan-rekan mesti mengetahui bahwa iblis itu menyecer rekan-rekan
siang dan malam. Dia nggak dikasih ampun, nggak dikasih nafas. Siang dan malam dicecer umat Tuhan. Dengan apa? Dengan dakwaan. Tujuannya apa? Tujuannya itu memberikan ketakutan kepada kita, sehingga kita menjadi putus asa, hancur, menyerah, dan yang lebih parah, tidak datang kepada Tuhan. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk dipulihkan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian ada satu firman lagi, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya dalam Yohanes 10 ayat 10, pengintimidasi itu adalah mencuri. Pencuri datang, itu bicara iblis, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Roma 14:17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman. Ya, walaupun makanan dan minuman kita juga suka ya, gitu ya. Tadi saya udah ngomong nasi kapau di Bukit Tinggi, nasi Padang di Padang, wah enak sekali gitu ya. Tapi kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi terdiri dari damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi itu yang iblis mau coba curi dari hidup kita. Damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera itu berbeda dengan happy. Happy itu sementara. Happy itu kalau saya suka ke Bali. Saya pergi ke Bali, saya happy. Saya ngeliat bandaranya aja, tulisan Bali aja, wah udah senang, udah sumringah saya gitu. Tapi begitu pulang dari Bali, mungkin sedih kembali ya. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada rekan-rekan dan saya, adalah damai sejahtera yang melebihi, dikatakan, the peace that passes all understanding. Melebihi pengertian kita. Jadi walaupun kita lagi menderita, lagi dalam masalah, dalam tekanan dalam hidup ini, mungkin kata orang Medan, hepengnya nggak ada di dompet, tetapi sekarang sih orang Besia hepengnya lagi penuh nih ya. Hari ini dan kemarin ya, terima kasih BCA dan terima kasih Tuhan ya. Nah, tapi walaupun hepengnya tidak ada, damai sejahtera Tuhan itu tidak bisa keluar dalam hidup kita. Walaupun saudara sekarang sedang terkena sakit penyakit, damai sejahtera Tuhan itu adalah bagian saudara, bagian rekan-rekan dan bagian saya. Itulah damai sejahtera, tidak bisa diambil oleh si jahat. Sukacita juga tidak bisa diambil oleh si jahat, serta kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi yang mengintimidasi kita adalah si jahat, yaitu iblis. Ya, oke. Sekarang kita akan saya coba sharing. Bagaimana caranya mengatasi intimidasi ketika intimidasi itu datang? Intimidasi itu datang, saya sudah tadi katakan bahwa iblis itu mencari celah. Firman Tuhan juga dalam satu bagian firman Tuhan mengatakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, mengelilingi kita, mencari celah, mencari mangsanya. Dia cari waktu untuk bisa mengejar saudara dan saya. Ya. Tetapi firman Tuhan adalah yes and amen. Firman Tuhan kuat, firman Tuhan luar biasa. Ini adalah jawaban dari semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita semua. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa dijawab oleh firman Tuhan. Apa itu masalah finansial, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidup kita, tidak ada yang tidak bisa firman Tuhan jawab. Karena firman Tuhan adalah jawaban. Di dalam dia ada jawaban. Nah, mari kita lihat ya, bagaimana firman Tuhan bisa mengatasi intimidasi itu. Ya, kita akan coba lihat di dalam Nehemia. Saya akan bacakan agak sedikit panjang ya, tetapi saya akan coba bacakan dengan cepat.
Di Nehemia ini kita tahu bahwa itu adalah kisah tentang pembangunan tembok Yerusalem yang runtuh, ya, yang berlobang-lobang. Itu tanda sebenarnya adalah orang-orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan dan manusia untuk standing in the gap. Berada antara Tuhan dan manusia, mewakili untuk supaya kita bisa menyelamatkan banyak umat manusia. Ya. Nah, ini dilihat nih sama Nehemia bahwa tembok Yerusalem itu rubuh, tidak full, tidak baik gitu ya. Sehingga Nehemia memperjuangkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, ya, yang bolong-bolong itu. Nah, di dalam pembangunan itu menariknya, saya akan bacakan ya. Ketika Sanbalat dan Tobia, Nehemia 6, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu belum pintu-pintu gerbangnya belum kupasang pintunya, jadi belum selesai pembangunannya karena pintunya belum terpasang, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kifrim di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku telah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan itu terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama, kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku dan membawa surat terbuka. Ini ya ayatnya ya, Nehemia 6, belum ya. Ayat ke-6, dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Jadi difitnah. Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok, sedari pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem demikian. Ada orang raja di Yehuda, sekarang berita seperti itu didengar oleh raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada, itu isapan jempol belaka. Ayat yang 9. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, mau mengintimidasi kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku, Nehemia, justru berusaha sekuat tenaga. Jadi rekan-rekan semuanya, tujuan daripada Sanbalat dalam hal ini sebagai pemberi intimidasi kepada Nehemia, supaya Nehemia tidak menyelesaikan tembok Yerusalem yang Tuhan suruhkan kepada dia. Jadi ada pemberi intimidasi, ada yang diintimidasi, ada maksud intimidasi itu. Supaya apa? Supaya pekerjaannya tidak selesai. Rekan-rekan semuanya, siapapun Anda, siapapun kita semuanya, semua daripada kita ditentukan Tuhan mempunyai tujuan Tuhan yang mulia. Ya, kita katakan amin ya, bahwa kita semua punya tujuan Tuhan yang mulia. Tujuan kita bukan hanya untuk hidup di dunia ini untuk bersenang-senang saja, bukan. Tujuan kita bukan hanya untuk berkeluarga, mempunyai anak, nyekolin anak bagus, punya gaji besar, punya karir yang bagus. No, bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita jauh lebih besar daripada itu. Karena tujuan setiap hidup kita ditentukan Tuhan mempunyai tujuan. Dan saya percaya ada satu benang merah dari tujuan itu, yaitu memberkati banyak orang di sekitar kita. Memberkati keluarga kita, memberkati perusahaan kita, memberkati atasan kita, memberkati orang-orang yang kita pimpin,
memberkati seorang-orang, semua orang yang kita temui. Tuhan punya tujuan kita memberkati mereka. Karena kita ditentukan sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Kita punya tujuan ilahi. Saya percaya juga Tuhan pernah berbicara kepada rekan-rekan semuanya. Pernah di dalam suara hati bahwa teman-teman diminta untuk ini, diminta untuk itu, dikatakan akan menjadi ini, akan menjadi itu. Bahkan Tuhan mungkin rekan-rekan pernah mendengar suara yang langsung dari Tuhan melalui firman Tuhan kah, melalui hamba Tuhan kah, melalui teman saudara. Tapi teman-teman bilang, oh, ini tujuan hidup saya. Bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk ini nih tujuan hidup saya. Nah, saya nggak tahu ini itu apa ya, tetapi yang pasti memberkati banyak orang. Nah, tujuan iblis untuk mengintimidasi kita semuanya, supaya pekerjaan atau tujuan Tuhan dalam hidup kita tidak terlaksana. Tidak jadi terlaksana. Kita menyerah karena terlalu sulit. Kita putus asa karena kita mempunyai bantuan yang sangat sedikit. Bahkan kita menjauh dari Tuhan padahal kita perlu pengurapan dari Tuhan, perlu berkat dari Tuhan untuk mengerjakan tujuan itu. Tapi kita tahu, rekan-rekan semuanya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi yang pertama, yang saya mau bagikan kepada rekan-rekan semuanya di tempat ini, di Zoom ini, untuk mengatasi intimidasi. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengetahui ketika intimidasi menyerang. Jadi hanya dengan mengetahui, sama seperti Nehemia. Nehemia kan mengatakan di ayat yang ke-6, ya. Nehemia 6 ayat yang ke-6. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara kamu, bangsa dan Gasium membenarkan bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok, lagi pula menurut kabar itu engkau menjadi raja. Ya. Oke, yang ayat yang ke-8 ya, kita lompat. Tetap, bentar. Ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu. Sehingga tidak dapat diselesaikan. Jadi sebenarnya Nehemia mengerti bahwa ini datang intimidasi nih dalam hidup. Dan aku mau menolak intimidasi. Kenapa? Karena itu bukan dari Tuhan. Jadi simply karena bukan dari Tuhan, saya akan tolak intimidasi. Saya akan tolak ketakutan itu. Ya, saya punya pengalaman waktu itu pernah menemani satu hamba Tuhan dari mana itu ya? Namanya Darren Stott. Dikasih tugas sama gembala ya. Karena dia datang pelayanan di gereja kami. Kemudian kita berbincang-bincang di mobil gitu ya, waktu saya nganter dia. Dia bilang begini, Mr. Iwan, ya, Bro Iwan. Katanya it's very easy to know the devil's work. Katanya. Sangat mudah untuk mengetahui pekerjaan dari si jahat. Yang mau menyerang kita. Dia bilang, gimana tuh Bro Daryl gitu. Terus dia bilang begini, simply begini, kalau kamu dibilang nggak layak, berarti kamu layak. Kalau kamu dibilang nggak bisa, berarti kamu bisa. Jadi cuma dibalik aja. Begitu. Wah, ini benar juga ya, jadi gampang juga ya. Kalau kamu takut, berarti Tuhan mau kamu untuk mengerjakan itu. Kenapa? Karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, berarti kamu harus mengerjakan hal yang sebaliknya. Kira-kira begitu. Sama juga dengan Nehemia. Dikatakan bahwa Nehemia ketika dia mengetahui itu, dia bahkan di dalam ayat yang ke-9, yang bagian terakhir, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Jadi rekan-rekan, ketika rekan-rekan
mengetahui ada intimidasi, ada ketakutan di dalam hidup rekan-rekan semuanya, kita justru harus melakukan hal yang sebaliknya dari ketakutan itu. Kalau kita dibilang kita tidak akan sembuh, berarti aku akan sembuh. Kalau misalkan kita dibilang kau akan gagal, berarti aku akan berhasil di dalam Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya jauh lebih efektif? Tuhan mengajar kita di dalam cerita di dalam Matius 4, yaitu cerita Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dia dicobai, cobaan pertama, kemudian Yesus menjawab nih di Matius 4 ayat keempat. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan Yesus menjawab ada tertulis. Ya. Kemudian cobaan kedua, Tuhan Yesus juga menjawab godaan iblis. Dia bilang, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian pencobaan yang ketiga, waktu Tuhan Yesus disuruh jatuh ke bubungan bait Allah, menunjukkan bahwa dia luar biasa. Dia adalah anak Allah gitu, kesombongan. Kemudian maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau kita mendapatkan intimidasi dan mengatakan bahwa lo gak akan berhasil tahun ini, karir lo begitu-begitu aja, lo akan hancur pasti, lo bakal gagal lagi, begitu. Kita bilang di dalam Roma 8 mengatakan, aku adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, oleh dia yang mengasihi aku. Ya. Jadi ketika kita dibilang kita adalah pecundang, kita balas dengan firman Tuhan, aku adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, oleh dia yang mengasihi aku. Bukan karena gue jago, bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas, tetapi oleh karena Tuhan yang mengasihi aku. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8. Ya. Kalau kita menghadapi masalah yang sulit dan mengatakan kamu nggak bakal keluar dari masalah ini, masalah ini bakal menghancurkan kamu. Ya, kita diintimidasi oleh masalah yang kita alami. Besar sekali masalah kita. Katakan masalah keuangan atau masalah keluarga. Kita bilang di dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kekuatanku bukan dari manusia, bukan aku yang menguatkan diriku, tetapi Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga aku bisa menanggung segala perkara. Kita langsung balas apa yang iblis tanamkan dalam pikiran kita. Medan pertempuran itu dari dalam pikiran, rekan-rekan semuanya. Karena di situ pesan-pesan yang akan berseliweran itu akan berbicara. Tadi kita lihat di dalam Nehemia 6, semuanya mengatakan pesan-pesan tertulis. Jadi Sanbalat itu mengirimkan pesan. Mengirimkan pesan, kemudian kita baca terpatri di dalam pikiran kita. Jadi iblis itu akan menyerang pikiran saudara dan saya. Siang dan malam. Sehingga, makanya ada firman Tuhan mengatakan, di dalam Yosua 1, ya, dikatakan kalau kamu ya benar-benar mendengarkan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Kenapa mesti siang dan malam kita renungkan firman Tuhan? Karena iblis itu menyerang kita siang dan malam, saudara. Rekan-rekan semuanya. Jadi kita mesti counter back juga siang dan malam. Apa yang iblis taruhkan di dalam pikiran kita counter dengan firman Tuhan juga. Siang dan malam. Seperti itu. Jadi kalau kita dibilang nggak layak, nggak layak. Lu jatuh lagi. Lu jatuh dosa yang sama, lubang yang sama. Kan lu
nggak layak lah di hadapan Tuhan. Ngapain lo datang lagi di hadapan Tuhan? Paling lo besok nanti akan berdosa lagi nanti di hadapan Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, aku dibenarkan bukan karena kekuatanku, tetapi karena darah Yesus yang membenarkan aku. Aku dibenarkan oleh karena darah Yesus, dan itu adalah pemberian Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran kita adalah pemberian Allah. Bukan karena kita suci. Saya berani ngomong firman ini. Saya nggak layak. Siapa saya? Saya tahu diri saya siapa. Saya pernah melakukan apa? Saya tahu diri saya siapa. Tetapi karena Tuhan mengatakan, Iwan, lu dibenarkan bukan karena kekuatan lu, Iwan, tetapi karena aku yang membenarkan engkau. Karena darahku sudah menghapuskan semua dosa. Kita balas itu ketika iblis datang, kita counter back dengan itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah judulnya counter dengan firman atau janji Tuhan. Jadi pertama-tama adalah kita mengetahui bahwa intimidasi. Karena kadang-kadang kita nggak tahu, nggak sadar bahwa itu adalah intimidasi dari si jahat. Kalau kita nggak sadar, kita akan lengah kalau kita nggak sadar. Makanya firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Ya, ada juga firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah masa engkau tidak bisa berjaga-jaga 1 jam. Secara praktis atau teknikal, rekan-rekan semuanya, Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia, meluangkan waktu bersama-sama dengan Dia. Untuk apa? Bukan hanya untuk melayani Tuhan saja, bukan hanya untuk menyembah Dia, bukan hanya untuk supaya Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Tapi Tuhan ingin mencurahkan kekuatannya kepada kita. Tuhan ingin memberikan firman-Nya kepada kita. Supaya kalau ada sesuatu yang datang di dalam hidup kita melalui pikiran kita yang dihembuskan oleh iblis, maka kita bisa mem-fight back. Kalau kita tidak mem-fight back, maka dia akan masuk, intimidasi itu akan masuk, maka hidup saudara akan hancur. Mungkin belum hancur, tapi saudara mengalami kondisi menyerah, mengalami kondisi putus asa dalam kehidupan kita, mengeluh, kemudian berbuat sesuatu yang tidak malah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau sediakan dalam hidup kita, mari kita datang bersama-sama dengan keluarga kita, dengan komunitas kita mungkin, seperti di Sep Doa ini, kita datang, kita memperoleh kekuatan daripada Dia, memperoleh firman daripada Dia, untuk kita counter kalau iblis menyerang siang dan malam itu. Oke, kemudian yang terakhir, Nehemia 6 ayat ke-11. Sebelum Nehemia 6 ayat ke-11, saya akan bacakan ayat yang ke-10 dulu. Ketika aku pergi ke rumah Samaya bin Delaya bin Mehated Tabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ditakut-takutin lagi, diintimidasi lagi Nehemia. Malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Aku tidak akan pergi. Jadi hal yang ketiga, hal yang terakhir, ini juga hal yang menurut saya Tuhan singkapkan waktu saya diberikan kesempatan untuk mempersiapkan sharing firman pada sore hari ini, yaitu dalam anugerahnya kita bertanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, kita bukan orang yang melarikan diri. Tapi kita bertanggung jawab ketika janji Tuhan itu datang sama kita dan kita memegang janji Tuhan, maka Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Kalau kita mau mempertahankan keluarga kita, maka sense of responsibility, tanggung jawab itu yang diperlukan. Tanggung jawab itu adalah karakter Kristus, rekan-rekan semuanya. Firman Tuhan menyuruh kita untuk
mengejar buah-buah. Salah satunya adalah yang tidak langsung adalah bertanggung jawab. Ketika seseorang bertanggung jawab, maka segala sesuatunya pasti akan beres. Memang tanggung jawab itu emang berat. Kita mesti menghadapi musuh. Kita mesti menghadapi bahaya. Sama seperti Nehemia 6 ayat yang ke-11 ini. Nehemia itu mau dibunuh pada saat itu. Tetapi karena dia bertanggung jawab, dia punya tanggung jawab untuk rumah Tuhan, untuk tujuan Tuhan, dan mengatakan bahwa saya tidak akan lari untuk tidak mengerjakan tanggung jawab saya atau untuk tidak mengerjakan tujuan Tuhan di dalam hidup saya. Saya mau mengejar karakter Kristus ini. Saya mau mengejar tanggung jawab ini. Tapi tentu saja dalam anugerah Tuhan. Karena kemampuan kita adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi janji Tuhan yang membuat kita ketika kita datang, ada orang yang mengatakan begini, aku nggak bisa ikut Tuhan. Kenapa? Gue nggak bakal bisa mengerjakan perintah-perintah Tuhan dan mengerjakan tujuan Tuhan. Itu saya ingat waktu saya awal-awal mau ikut Tuhan, saya paling takut ya karena saya tahu diri saya siapa. Tetapi God doesn't work that way. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Waktu kita datang sama Tuhan di dalam anugerahnya, di dalam janjinya, di dalam firman-Nya, firman janji Tuhan dan hadirat Tuhan itu yang akan mengubah hidup kita. Sehingga kita mampu mengerjakan tujuan Tuhan. Tetapi yang saya mau bagikan di sini, bahwa mari kita sama-sama mengejar karakter-karakter Kristus, tetapi bukan dengan kekuatan kita, tetap dengan janjinya. Jadi untuk recap, janjinya mengatasi intimidasi. Intimidasi itu normal, rekan-rekan semuanya. Karena memang kerjaannya iblis tiap hari, siang dan malam, itu mengintimidasi. Jadi it's normal. Ya, takut apalagi lebih normal. Tapi begitu mengintimidasi sampai saudara, teman-teman, rekan-rekan bisa menyerah, mau berkeinginan untuk putus asa, mau berkeinginan untuk menyerah, bahkan mau berkeinginan untuk meninggalkan Tuhan, it's normal. Tetapi rekan-rekan harus mengatasi itu pertama-tama dengan mengetahui ketika intimidasi menyerang, kita simply menjawab, mengcounter itu dengan janji Tuhan, dan kita menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam anugerahnya. Puji Tuhan, demikian sharing saya, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur terlebih janji Tuhan mengatasi semua intimidasi. Kami sadar bahwa ada musuh yang mau merintangi kami untuk kami boleh menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Setiap orang di sep doa ini, kami semuanya mempunyai tujuan Allah. Tidak ada yang kecil. Mungkin di dalam penglihatan kami kecil, tetapi Tuhan memandangnya tidak kecil. Semua tujuan Tuhan mulia. Sekecil apapun, tujuan Tuhan mulia di dalam hidup kita semuanya. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberikan kami satu tujuan hidup. Untuk memberkati banyak orang. Untuk memberikan energi bagi banyak orang. Karena Engkau adalah energi Tuhan yang kekal, yang luar biasa. Berkat-Mu tidak berkesudahan. Setiap hari Tuhan, berkat-Mu tidak berkesudahan. Dan kami ditentukan untuk menjadi duta-Mu, untuk menjadi garam-Mu, untuk menjadi terang-Mu. Karena banyak orang memerlukan Tuhan. Banyak orang di luar sana memerlukan Tuhan. Perusahaan kami memerlukan Tuhan. Keluarga kami memerlukan Tuhan. Komunitas kami memerlukan Tuhan. Kami percaya bahwa tujuan ini kami bawa. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan lebih jelas tujuan hidup dalam hidup kami masing-masing untuk memberkati banyak orang. Dan kami bersyukur kami boleh menerima firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa janji Tuhan mengatasi semua intimidasi. Buat
Tuhan tidak pernah mengintimidasi kami. Bahkan Kau mengatakan Kau tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kami, tetapi melainkan roh kekuatan dan kasih dan ketertiban, Tuhan. Dan Engkau mau, Tuhan, kami menjawab dengan kuasa firman-Mu, mematahkan semua pekerjaan tipu daya muslihat, si jahat, hingga kami yang mau kami hancur, yang mau mencuri, membunuh, membinasakan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami ingin menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam hidup kami, Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saya kembalikan kepada MC. God bless. Oke, terima kasih Pak Iwan untuk firman yang sangat memberkati kita semua. Hari ini kita diingatkan kembali dan di-remind ya, bahwa memang segala intimidasi itu datangnya dari iblis. Tujuannya apa tadi? Untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan hidup yang besar untuk setiap kita. Apapun itu, setiap pribadi kita ini punya tujuan yang indah, tujuan yang besar, tapi iblis mau gagalkan itu. Dan tadi Pak Iwan sampaikan bagaimana cara kita meng-counter back dari segala intimidasi iblis. Yang pertama adalah kita counter dengan firman Tuhan. Karena jangan salah loh, iblis itu firman Tuhannya mungkin lebih katam. Jadi jangan sampai itu suka kadang-kadang memutarbalikan kan. Kayak dulu Adam dan Hawa aja kan pakainya firman Tuhan. Nah, kita pun juga sebagai anak Tuhan harus memahami firman Tuhan, itu janji Tuhan. Kemudian yang kedua, kita perlu menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas janji yang telah diberikan pada Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya bertanggung jawab untuk memakai kasih karunia daripada Tuhan itu. Amin. Terima kasih Pak Iwan untuk sharing yang diberikan. Dan ini ada juga dari Pak Hendra ya di grup chat. Thank you Pak Iwan atas sharing dan peneguhannya. Teguh terus melihat dan percaya bahwa kita adalah manusia merdeka dalam Kristus. Yesus yang telah mati bagi hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang utuh, penuh kasih karunia, tidak ada intimidasi lagi yang menang dalam hidupku. Amin. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita, persekutuan doa pada sore hari ini. Sebelum nanti akan kita masuk ke doa syafaat, kita akan naikkan satu pujian. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar. Tuhan, terima kasih Yesus. Sampai nanti doa syafaat akan disiapkan oleh Ibu Lili. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Silakan kepada Ibu Lili. Terima kasih Bu Deborah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga sepakat doa hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan oleh Bapak Iwan Narto. Berkati agar firman yang telah disampaikan bisa jadi kekuatan iman kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi dunia saat ini, di mana masih ada perang, banjir di beberapa daerah, sakit penyakit, gempa bumi di Turki dan Syria. Kiranya Tuhan yang terus menjaga kedamaian dan keamanan dunia kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami, Indonesia, untuk Presiden, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden, Menteri dan semua pegawai pemerintahan,
dari semua level, kiranya Tuhan yang memberi mereka kebijaksanaan dalam memimpin serta mengatur negara kami. Berkati juga persiapan pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga persiapan hingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, aman, dan damai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk perusahaan dan anak perusahaan kami tercinta BCA. Tuhan yang berkati perusahaan kami, berkati Presiden Direktur, Komisaris, hingga semua karyawan-karyawati, agar dapat melayani nasabah dengan baik untuk kemajuan kantor BCA kami tercinta. Terima kasih juga untuk berkat yang telah kami terima dari BCA, kiranya dapat kami pergunakan dengan bijaksana. Berkati agar BCA pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa terus maju. Tolong berkati juga ya Tuhan untuk sepakat doa kami, bantu agar sepakat doa bisa menjadi berkat bagi semua karyawan BCA dan anak perusahaan BCA, dan bisa mempererat tali persaudaraan kami juga. Berkati juga setiap pelayanan dari kru sepakat doa, dan berkati setiap member sepakat doa dalam melayani dan bersaksi dimanapun berada. Kami juga berdoa bagi teman kami yang sedang bergumul, Tuhan yang tahu setiap pergumulan yang teman-teman kami alami, kiranya Tuhan terus menyertai kami dalam setiap pergumulan yang sedang kami lalui. Tuhan juga akan pulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami teringat pada malam ini Ibu Widyawati, Ibu Marta, dan Ibu Ana, istri dari Pak Tono. Kiranya Tuhan berkati agar saudara-saudara kami bisa lekas pulih dan bisa beraktivitas kembali dengan baik. Inilah doa-doa kami, kiranya Tuhan yang berkuasa menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk doa berkat akan dibawakan oleh Pak Iwan, waktu dan tempat, persilakan. Baik, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, Tuhan yang memberkati kami semuanya, kami bersyukur. Firman-Mu mengatakan dalam Galatia 3:9, jadi mereka yang hidup oleh iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kami berdoa, Tuhan inginkan kami untuk percaya, sama seperti Abraham, walaupun tidak melihat, tapi kami percaya bahwa tujuan Allah pasti akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami terus akan berjuang bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dan dengan janji-janji Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Kami percaya bahwa setiap janji Tuhan adalah untuk kami, untuk saya. Karena darah-Mu telah tercurah buat kami, Engkau telah mati untuk kami. Saat ini kami sudah menjadi anak-Mu, sudah menjadi umat Tuhan. Kau mau rindu untuk memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Untuk kami mencapai tujuan Tuhan, kepenuhan dari tujuan Allah buat kami semuanya. Kami terima damai sejahtera, sukacita, kebenaran daripada Tuhan, serta kuasa yang menyertainya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Ada Bu Gyokni. Yes, terima kasih Deborah yang sudah memfasilitasi jalannya persekutuan doa kita, sepakat doa kita sore hari ini. Terima kasih semua yang sudah bertugas, Pak Iwan yang sudah menyampaikan firman, kita jadi tahu, kita diingatkan bahwa jangan kaget kalau ada intimidasi, karena itu normal, itu memang sudah jadi job role and job desk-nya iblis gitu ya. Tapi sore hari ini kita dibekali oleh Pak Iwan tentang janji-janji Tuhan lewat kisahnya Nehemia. So terima kasih semua yang sudah bertugas, dari Deborah, dari
Eli, dari Ibu Lili, dari Pak Iwan, dari kru juga ya Ibu Yulia dan juga Kartika yang di belakang layar merekod dan mengupload ke YouTube. Bapak Ibu jangan berpisah dulu karena saya yakin paling tidak ada 1 atau 5 atau 10 rombongannya Pak Iwan nih yang baru pertama kali join. Bapak Ibu, adakah yang baru pertama join di Sepakat Doa ini? Ya, oke. Tidak ada hadiahnya sih, tapi kami ingin mengenal Bapak Ibu. Boleh pakai resen aja biar tidak cepat hilang gitu. Ada Bapak Ibu ada menu raise hand atau kalau nggak ketemu apapun pokoknya tanda supaya bling-bling kita tahu ada teman-teman kita yang baru dan kami senang untuk menyambutnya. Adakah Ibu Susi Dewi? Ada Medan Pak nih, anak Medan nih. Iya, anak Medan ini. Mana anak Medan ya? Oke, ada Pak Yos, ada Maria. Pak Iwan boleh dibantu juga kalau Bapak udah sempat ketemu anak-anak Bapak. Ada siapa Pak Joni, welcome. Oke, ada 4 yang raise hand ya. Adakah lagi Bapak Ibu? Oh, tuh sudah mulai bertambah Ibu Yosefin, Ibu Sabarina Sembiring yang ada jauh di Sumatera sana pastinya ini. So Bapak Ibu, selamat datang. Ya ada ini Ria Reski, kira-kira laki perempuan ya. Ria Reski Siagian. Baiklah. Nah, Bapak Ibu, acara doa kita, saya ada baiknya share juga kali ya. Share. Yes, this one slide-nya. Ini dia. Sepakat Doa ini adalah komunitas oikumene, Bapak Ibu. Kami punya tagline adalah pada tangan yang tertangkup ada kekuatan yang membuat kita sanggup. Pada hati yang sepakat ada tekad juga berkat. Jadi di sini Sepakat Doa itu saya menyebutnya paket lengkap karena ada pujian, ada kesaksian, dan ada firman. Dan dari siapa? Dari kita. Kita itu siapa? Insan BCA Group. Ya, jadi BCA maupun anak usaha, dan juga seperti saya ini contohnya saya masuk kategori yang dan alumni Bapak Ibu ya, jadi sudah lulus, nemteknya sudah dipulangin, tapi masih darah biru nih katanya ya, walaupun tanggal kemarin atau hari ini nggak dapat bonusan, tapi saya ikut berbahagia dengan Bapak Ibu semua di sini ya. Pertemuan kita adalah 2 mingguan, jadi setelah sekarang 2 minggu lagi baru akan ada. Setiap hari Minggu sore WIB-nya itu jam 5 sampai sebentar lagi kita akan usai 18.30. Nah, rangkaian acaranya ada pujian, ada kesaksian, ada sharing firman, dan juga ada doa syafaat. Termasuk kami welcome untuk Bapak Ibu yang butuh didoakan. Hubungi siapapun yang dikenal gitu ya untuk bisa didoakan. Nah, apalagi ini dia ya, fokusnya adalah memegang nilai-nilai dan membangun karakter Kristus, menyatakan kehidupan Kristus dalam kebenaran, kasih ya, dan juga kuasanya, memultiplikasi kehidupan Kristus. Bagaimana kehidupan Kristus itu bisa tercerminkan dalam keseharian kita di marketplace. Jadi tidak ada dualisme di gereja-gereja rohani atau di keseharian kita di marketplace, Bapak Ibu. Menjadi pilar doa bagi perusahaan, negara, dan juga dunia. Nah, silakan hubungi kami. Ada Pak Hendratan yang juga menyempatkan diri walaupun beliau sedang terbang bertugas, tapi sudah hadir. Thank you Pak Hendratan. Ada Pak Andi, Ibu Ati, Pak Dani, Dwi Cai, Ibu Dwi Cai, saya, Kartika, ada Ibu Yulia Wardaya, Pak Anggolo, Pak Kevin, dan Pak Budi Bapak Budi Santosa. So, Bapak Ibu, ini perkenalan Sepakat Doa kita. Saya akan memberikan ini juga nih Bapak Ibu, link untuk Bapak Ibu bisa bergabung di WA, grup WA kita Sepakat Doa. Jadi saya sudah taruh di grup di chat, Bapak Ibu bisa klik sehingga Bapak Ibu bisa join ke WA grup kami. Oke,
Jadi itu sekilas perkenalan tentang sepakat doa. Senang sekali Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami. Diharapkan ini geng anak Medan tidak cuma hadir pada saat Bapak Kakanwilnya saja yang sharing ya. Kalau gitu nanti Bapak Kakanwilnya setiap 2 minggu sekali sharing ini. Oke, baiklah. Pak Hendratan, mau say something Pak, menyapa kita karena Pak Hendra. Makasih Bu Giokni. Ya, saya bersukacita sekali ya. Saya lihat ini memang sudah edisi yang ke-70 dan terus konsisten, tetap teguh ya untuk sama-sama hadir sahabat-sahabat teman-teman semuanya ya. Hari ini cukup 70-an something tadi saya lihat ya, saya amati. Ya, thank you juga Pak Iwan ya dan semua teman-teman yang melayani hari ini. Saya percaya Bapak memperhitungkan apa yang kita lakukan. Bapak tidak pernah lalai, dia selalu melihat apa yang kita lakukan, dan teguh saja, pasti ada kasih karunia terus dalam hidup kita. Ya, meskipun Bu Giokni nggak dapat bonus, tetapi kasih karunia Allah penuh dalam hidup Bu Giokni. Amin. Melihat keceriaan Bapak Ibu semua di layar ini sudah menjadi bonus buat saya. Semua Amin. Sehat, semua sejahtera, amin. Dan Bapak Ibu, ini adalah ritual kita. Ada ritualnya nih. Ritualnya adalah foto bersama. Jadi mari yang dari tadi tidak buka kamera, sekarang mau beres-beres sedikit buka kameranya, akan lebih baik sehingga jendela-jendela ini tidak hanya hitam, tetapi ada pelangi. Karena janji Tuhan untuk menyertai kita. Tadi saya ingat banget negasi. Ini kan karena Pak Iwan orang eksak nih ya, teknik sipil. Jadi dia pakai rumus-rumus negasi. Nggak bilang negasi sih ya, lawannya gitu ya. Oke, baik. Yuk, saya akan membantu untuk menjepretkan menangkap layar. Screenshot itu bahasa Indonesianya tangkap layar ya Bapak Ibu. Oke, sudah cukup semuanya? Baiklah. Ada 2 screen, ada 2 layar di depan saya. Mari berikan wajah yang ceria, wajah ala 25 Februari. Nah, loh. Maret. 25 Maret. Tapi kan katanya no happen juga tetap bahagia ya. Oke, yuk Bapak Ibu. Sukacitanya 1, 2, 3. Sebentar, tahan ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, ada layar kedua. Tidak ketahuan Bapak Ibu di layar keberapa, tetaplah jaga senyummu. 1, 2, 3. Sudah. Baiklah. Terima kasih Ibu Yulia, mau say something?